ちょっと出てくる。あまり遅くなるなよ。こんな時間にどこへ？女子高生殺害事件が発生した町だ。事件現場に何かある。何か大きな謎が。なんだってこんなところに。どんどん忘れてしまうようなところが確かにある。つまらないことにこだわったり。それこそ時間の無駄というやつだな。誰と話を？カナはあの化け物を俺だと勘違いして近づいたんだと思う。俺のせいで。もっとあの子のためにカナが死んだことをもっと悲しみたいんだ。化け物！右！何する気だ！ Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Ngelanjutin Parasite Part 2 kemarin, Parasite Part 3 episode 13-18. Enjoy. Berita tentang kematian Kana menyebar sampai sekolah Shinichi. Di sisi lain, perkumpulan parasit ini sedang mencari-cari Shinichi karena dia membunuh rekan seperkumpulannya. Ryoko yang kenal dengan Shinichi meminta supaya soal Shinichi biar dia yang urus. Karena Shinichi penting untuk eksperimennya. Ryoko juga berhasil melahirkan seorang bayi. Dia juga ternyata menyewa seorang detektif swasta untuk memantau Shinichi. Kayaknya sih, Ryoko pingin ngeliat sisi monster dari Shinichi. Izumi Shinichi da na. 誰に頼まれたんだ？女に知らねえ。今日初めてだったんだ。泉くんの噂聞いてるでしょ。こないだの殺人現場の第一発見者で知り合いだったらしいって。それがどうしたの？あんな事件があったばかりなのに落ち着いてるっていうか。おはよう。じゃあね、さとみ。私を助けてくれた時もまるで別人みたいだった。冷たいんじゃないの？村野？用があるから。いやー、驚きました。あの素早い動き。他には何か気がつきませんでした？右手の動きが妙に目立っているとか。特に変わったところは。やはり何か特有の変化が。Suatu malam, Shinichi keluar rumah. Si detektif mengikutinya. Ternyata dia pergi ke tempat Kana terbunuh. Dan tidak sengaja Migi pun terekam. Migi buru-buru pingin membunuhnya. Tentu Shinichi menahannya. Karadaが軽すぎて両断できん。これ以上離れると。おい、どこの誰ともわからんやつに見られた。追うんだ。殺すなんてやめろ。ダメだったらダメだ。疲れた。Untungnya, si detektif berhasil kabur karena Migi tiba-tiba ngantuk. Paginya, karena kamera si detektif jatuh, mereka jadi tahu kalau Shinichi selama ini dimata-matai. Shinichi pun panik. Takut si detektif adalah orang suruhan pemerintah. Takut nantinya dia dijadikan kelinci percobaan. Izumi-kun. Kono bakemono me! Yada! Tsukarera naide! Izumi-kun! Izumi! おい、泉！次のページだよ。やる気ないなら帰れよ。お、泉！やだ、本当に行っちゃった。来る。誰かが俺を実験材料にするために。どうすればいいんだ。ミギーが眠っている今のうちにこの腕を切り落とせば。できるわけないよ。まさか今日も。待ってくれ。俺の話を聞いてくれ。なんでこんな目に。気持ちだけはすぐ落ち着く。俺の心はそうなってるんだよな。 Malamnya dia bertemu dengan Murano. Niatnya pingin memberitahu semua tentang parasit. Tapi itu tertahan karena Migi sudah siap membunuh Murano jikalau Shinichi memberitahunya. Serem juga si Migi.
akhirnya tidak jadi. Tentu Murano ngambek. Besoknya Shinichi meminta tolong pada Uda untuk sama-sama mencari detektif itu. Si detektif melaporkan temuannya, tapi Ryoko berlagak nggak tahu soal parasit dan menganggap si detektif kena gangguan mental. Walaupun tugas dari Ryoko sudah selesai, tapi si detektif masih penasaran dengan Shinichi. Alhasil dia terkepung. Shinichi tidak mau ada pertikaian, makanya dia akhirnya menjelaskan semuanya tentang parasit. Tapi Shinichi meminta untuk tidak memberitahukan ke siapa-siapa. 君の話だとまだ他にも化け物がいるわけだろ。そいつらをほっといていいのか。もし本当に人類のためを思うなら君は名乗り出るべきなんだ。たとえ実験材料にされるとしても人類全体のことを考える。それが人間じゃないのか。こいつやっぱりぶっ殺そうぜ。そうだな。待て。よく聞け。お前に生きる権利があるというなら我々にもその権利がある。ともかく我々は生き抜くためならどんなことでもやる。それでお前が敵になるというならいつでも殺してやる。まだ10代の高校生だ。それが母親を殺され散々な目にあってそれでもけなげに頑張ってるんだ。かわいそうだとは思わないか。お前なら耐えられるか。ミギーがおよそミギーらしくないことを喋ってる。本当に殺そうなんて思ってないんだ。あと一つ聞きたい。新一に関する調査を依頼したのは誰だ。それだけは言えない。はっきり言うがお前の依頼主はパラサイトだぞ。こいつの通う高校から消えた女性教師。すでに名前を変えているから田宮涼子に似たような名前じゃないのか。田宮涼子、田村玲子。これ以上下手に首を突っ込むと我々よりその依頼主に殺されるぞ。まさか。Suatu hari, Ryoko mengajak Shinichi ketemu sehabis dia kuliah. Dia cuma pingin ngasih tahu kalau dia sedang mengupayakan supaya parasit bisa hidup berdampingan dengan manusia. Tapi kampretnya, dia juga mengorek-ngorek tentang meninggalnya ibu Shinichi. Shinichi hampir kelepasan, tapi untung ada orang lain datang. Suatu hari, si detektif menyuruh temannya membuntuti Ryoko yang sedang bertemu dengan temannya. Tapi sayangnya, saat dia mengikuti pria itu ke sebuah parkiran basement, dia jadi santapan berikutnya. Si detektif pun memberitahu Shinichi tentang temannya yang tiba-tiba lost kontak setelah masuk ke parkiran ini. Shinichi merasakan hawa kalau parkiran ini memang digunakan para parasit untuk tempat mengeksekusi mangsanya. Tiba-tiba, Migi merasakan keberadaan parasit lain yang sedang membawa mangsanya. 出るな、新一。なんであんなところに隠れてるんだ。いいか。人食いの瞬間か。やめろ。仲間じゃないのか。その男は人間じゃないんだ。早く逃げろ。Dan sayang, wanita itu meninggoy. Shinichi dan Migi berhasil membunuh parasit itu. Karena melihat kejadian sebrutal itu di depan matanya, keberanian si detektif hilang seketika. Dia tidak mau lagi ikut campur soal parasit ini. Komplotan parasit ini akan mulai melakukan pergerakan untuk membunuh Shinichi karena lagi-lagi rekannya jadi korban. BTW, dia Hirokawa, ketua komplotan ini. Dia Miki dan ini Gotou. 誰だ。化け物。化け物に見えるのか。でも人のことは言えないぞ。これを見てみろよ。なんて夢だ。 Di tengah Shinichi memikirkan cara memusnahkan para parasit, Migi merasakan keberadaan 3 sosok parasit yang mendekat dengan hasrat ingin membunuh Shinichi. Dia buru-buru keluar gedung sekolah. Sayangnya, saat memikirkan rencana untuk mengalahkan 3 parasit itu, Migi mengantuk. Shinichi pun diminta untuk pergi sejauh-jauhnya dari sana, karena pastinya dia akan kalah kalau bertarung tanpa Migi. Tapi pas baru aja nyampe di pinggir kota, tiba-tiba Miki turun dari taksi. Shinichi pun buru-buru kabur. Yake ni osoi na. どこまで行くのかね。乗るかい、お兄ちゃん。このおじいさんも、こいつも寄生生物。
サイズが小さすぎる。本当にこんな場所でいいのかい？ありがとうございました。寄生生物じゃなくて、どうやら奴らも諦めたらしいな。Tapi tetap kekejar. Untungnya Migi udah seger lagi. Tapi ternyata 3 sosok parasit yang dirasakan Migi tadi berada di satu tubuh. Waduh, yang bisa mereka lakukan cuma menjauh dari Miki karena mereka benar-benar terpojok di saat Miki menyerang. Tapi Migi mendapat sebuah fakta baru kalau pembagian satu tubuh untuk 3 parasit itu jadi membuatnya sulit mengkoordinasikan tiap bagiannya. Keseimbangannya jadi berkurang. Bahkan bilah tangan kanan dan kirinya sesekali berbenturan. Tapi yang bisa dipastikan, kepalanya lah yang menjadi pusat kontrol ketiga parasit itu. Mereka pun membuat rencana untuk memenggalnya. 両腕など他の寄生部分を統率するだけで頭が頭でなくなれば大混乱に陥る。結局敵は一人ということさ。ここで戦う。頭を切り離すのが確実だ。できるたら奴に向かって一直線に突っ込め。私を信じろ。はあ、やっと追いついた。一定の距離を保ち、そこでいきなり今だ。点の補足はできない。やった。そんなことができるのか。選手交代だな。ミキ、戻ってこい。いや、面目ない。右手でいるのが分相だな、ミキ。Lah, tiba-tiba Migi mendeteksi kalau yang ada di tubuh itu malah bertambah jadi 5 parasit. Dan parasit yang mengkoordinasikan semuanya adalah Gotou. Omae wa? Saki to ugoki ga marude chigau. 林の中が逆に不利になってしまった。なかなか早いな、人間にしては。乗るぞ。まさかそんなこともできるのか。なんだ化け物。知らねえぞ。そったれが逃げやがった。大丈夫か。全身がだるい。ケツのせいだ。Di sisi lain, karena ketahuan ikut campur urusan para parasit, keluarga si detektif dibantai. Dengan keadaan depresi kehilangan seluruh anggota keluarganya, si detektif membuka temuan rahasianya tentang parasit ke kepolisian. Shinichi berhasil kabur. Saat makan malam, ada berita tentang kematian keluarga si detektif. Shinichi buru-buru menelpon ayahnya untuk pergi dari rumah karena takut dia jadi incaran kelompok parasit. Sudah beberapa kali Shinichi bermimpi bertemu dengan sosok Migi. Beralih ke kelompok parasit, Ryoko dianggap tidak sepaham dan sejalan lagi dengan teman-temannya. Karena kelihatannya setelah bergaul dengan Shinichi dan Migi juga punya anak, sisi monster Ryoko perlahan menghilang. Mereka bertiga pun berniat membunuh Ryoko. Konbanwa Tamura-san. 隠そうと思っても隠せないものだな。あるいは敵意だからな。理由は我々全体にとって非常に危険な存在となる。お前は A に似ている。このリンチなど感動すら覚える。3人いれば勝てると思ったのか。殺せ。あげるわそれ。理解に分かれるとはどういうつもり。体内に田村が。大丈夫？あいつだ。おい。え？人違いだったみたいで、半分しかない女の人を見かけたから。変なの？頭の中は空っぽだよ。
むちゃくちゃだ。思考能力をなくしている。これが高い知能を持つと言われた。一人死んだ。振り込めば生きていられる。完全に乗っ取れるのか。今喋ったのはどっちだ。私は味方だ。田村玲子の肉片もろとも。乗っ取ろうとした体はズタズタだ。いつまで潜り込んでいるつもりだ。いつの間に. Tapi kelihatan sekali di sini perbedaan level mereka. Ryoko berhasil membantai 3 rekannya itu dengan mudah. Sesampainya di rumah, anak Ryoko hilang diambil si detektif. Kalau mau dikembalikan, dia harus bertemunya besok di taman. Ryoko juga berniat ingin bertemu Shinichi di waktu yang sama. Katanya, dia ingin memberikan sesuatu. Murano yang khawatir pada Shinichi mampir ke rumahnya. Tapi dia malah bertemu dengan mantan gurunya itu yang sudah agak berubah mukanya. Makanya dia nggak bisa ngenalin. Saat pulang sekolah, tiba-tiba Murano melihat Shinichi menaiki bus. Dia pun mengikutinya. Tapi dia malah bertemu dengan Ryoko lagi. Dia pun mengejar-ngejarnya, tapi nggak kekejar. Ryoko sampai di taman yang si detektif suruh. Si detektif yang dendam dengan Ryoko berpura-pura pingin melempar anak Ryoko, dan alangkah kagetnya dia, ternyata seorang parasit punya rasa sayang yang begitu besar pada anaknya, layaknya seorang manusia. Shinichi yang sudah sampai di sana pun buru-buru mencari Ryoko, karena dia memancarkan gelombang yang asing bagi Migi. Kepolisian pun sampai di sana, Murano juga, dan saat ditemukan, si detektif sudah meninggoy. Di tengah polisi mencari Ryoko, Ryoko menemui Shinichi. Dia mulai jujur. Sampai detik ini, dia cuma membunuh 38 manusia. Itu jumlah yang cukup kecil dibanding rekan-rekannya. Dan dia mulai beralih memakan makanan manusia biasanya. Itu berarti sebenarnya parasit bisa bertahan hidup tanpa memakan manusia. 人間についていろいろ研究してみた。そして出た結論はこうだ。合わせて一つ。我々は人間の子供なのだ。何を言ってる。人間の感情では理解しにくいだろうからな。だが我々はか弱いってゆけないただの生命体だ。あまりいじめるな。逆だろ。Ryoko juga mewanti-wanti Shinichi supaya jangan melawan Gotou. Karena dia adalah hasil eksperimen Ryoko yang cukup mendekati kata sempurna. Polisi pun datang. Ryoko ditembaki sebadan-badan, tapi dia berusaha supaya bayinya tidak kena tembak. なぜ反撃しない。逃げるんだ。待て、新一。お前という人間の心を。新一。母さん。騙されるな、新一。いや。やめ！様子が変だ。考えていた。何のためにこの世に生まれてきたのかと。一つの疑問が解けると、また次の疑問が湧いてくる。始まりを求め、終わりを求め、ただずっと歩いていた。どこまで行っても同じかもしれない。歩くのをやめてみるならそれもいい。また一つ疑問の答えが出た。この子供、何の変哲もない人間の子供だ。人間たちの手で普通に育ててやってくれ。心配するな。ありがとう。ありがとう。人間の真似をして気分が良かったぞ。Ryoko meninggal tanpa perlawanan sama sekali. Karena si bayi menangis sesaat ibunya meninggal, Shinichi jadi teringat dengan ibunya juga. Dan akhirnya, hati Shinichi yang dulu sempat beku, kini bisa merasakan kesedihan lagi. Si bayi dibawa pihak berwajib, dan tentu Shinichi dibawa polisi karena dia pasti ada hubungannya dengan ini semua. Hari itu, seorang narapidana pembunuhan yang mempunyai kepekaan mirip Kana dipertemukan dengan beberapa orang termasuk Shinichi untuk tanda kutip mengscan mereka. Dan ternyata kebanyakan orang yang dipanggil cuma mengaku-ngaku kalau mereka bisa membedakan parasit. Saat giliran Shinichi,
音声はお互い全く聞こえんから遠慮はいらん。どう思うかね、その男。そう。君はパラサイトとよく出会う田村玲子というパラサイトが近づいてきた。君には奴らを引きつける何かが。心を落ち着かせれば大丈夫。いいえ。倉森が最後に言い残した君であるような気がしてならんのだ。これほど無表情に嘘を突き通せるとは思えんが。野郎寝てます。起きろ。なんだか体力消耗しちゃって可愛い顔してんな、あんちゃん。女装でもしてくれたらいいおかずになるかもなおい刑事さんよ、俺の目をまっすぐ見るように言え。泉君。Sampai sini dulu. Kira-kira apakah si abang narapidana itu bisa mendeteksi Migi di tubuh Shinichi? Kita ungkap di part terakhir. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.